Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan tentang psikologi dan dunia kerja di mata kuliah psikologi umum dengan dosen pengampu Ibu Ruri Muslifah, SPD MPD. Ada 4 topik yang akan kami bahas kali ini. Yang pertama, psikologi dalam dunia kerja. Yang kedua, sejarah psikologi dalam dunia kerja. Yang ketiga, ruang lingkup psikologi dan dunia kerja. Yang keempat, fungsi psikologi dalam dunia kerja. Sebelum mengetahui psikologi dan dunia kerja lebih dalam, lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu psikologi. Secara etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani kuno, psyche yang artinya jiwa dan logia yang artinya ilmu. Jadi dari dua kata tersebut dapat diartikan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan tentang jiwa atau ilmu jiwa. Sedangkan menurut KBBI, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang proses-proses mental baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku ilmu pengetahuan tentang gejala dan kegiatan-kegiatan jiwa. Yang pertama, psikologi dan dunia kerja. Psikologi industri dan organisasi adalah salah satu cabang ilmu psikologi yang menerapkan prinsip-prinsip psikologi di lingkungan kerja. Menurut Munandar, psikologi industri dan organisasi merupakan suatu keseluruhan pengetahuan, a body of knowledge, yang berisi fakta, aturan, dan prinsip-prinsip tentang perilaku manusia pada pekerjaannya. Secara luas dapat dikatakan bahwa psikologi industri dan organisasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam perannya sebagai tenaga kerja atau pekerja, baik secara individu maupun kelompok, untuk kepentingan dan manfaat bersama. Yang kedua, sejarah psikologi dan dunia kerja. Pada tahun 1903, psikologi industri dan organisasi mulai dikenal ketika Walter D. Scott menerbitkan bukunya yang berjudul The Theory of Adversity, yang dipandang sebagai buku pertamanya, dan juga membahas tentang psikologi dengan suatu aspek dari dunia kerja. Pada tahun 1913 terbit buku lain dengan judul The Psychology of Industrial Efficiency yang ditulis oleh Hugo Münsterberg, yang membahas secara lebih luas bidang dari psikologi industri. Pada tahun 1950, psikologi industri dan organisasi mulai dikenal dan berkembang di Indonesia. Pada tahun 1960, penerapan psikologi di bidang penjualan dengan mengadakan penelitian perilaku konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dimulailah kegiatan promosi melalui berbagai media untuk menarik para hati konsumen. Pada tahun 1971, istilah psikologi industri dan organisasi mulai digunakan di kalangan akademisi dan praktisi. Yang ketiga, ruang lingkup psikologi dalam dunia kerja. Ruang lingkup psikologi dalam dunia kerja terdiri atas 3 hal, yaitu pertama, psikologi industri dan organisasi mempelajari perilaku manusia. Yang dimaksud dengan perilaku manusia di sini adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh manusia, baik yang dapat diamati secara langsung seperti berjalan, menulis, berlari, berdiri, berbicara, dan sebagainya, maupun yang tidak dapat diamati secara langsung seperti berpikir, perasaan, motivasi, dan sebagainya. Kedua, perilaku manusia dalam perannya sebagai tenaga kerja dan konsumen yang manusia dipelajari dalam interaksi dengan pekerjaannya, dengan lingkungan fisik dan lingkungan psikososialnya di lingkungan pekerjaannya. Sebagai tenaga kerja, manusia menjadi anggota organisasi industri, dan sebagai konsumen, ia menjadi pengguna dari produk atau jasa dari organisasi perusahaan. Ketiga, perilaku manusia dipelajari secara perorangan dan secara kelompok. Dalam organisasi ada unit kerja. Unit kerja yang besar terdiri dari unit kerja yang lebih kecil, dan masing-masing dari unit kerja yang lebih kecil lagi. Dalam hubungan ini, dipelajari bagaimana dampak satu kelompok atau unit kerja terhadap perilaku seseorang tenaga kerja dan sebaliknya. Juga dipelajari sejauh mana struktur pola dan jenis organisasi yang mempengaruhi tenaga kerjanya terhadap kelompok tenaga kerja dan terhadap seorang tenaga kerja. 4. Fungsi psikologi dalam dunia kerja.
Dalam dunia kerja, fungsi psikologi sangatlah beragam, yaitu pertama, perekrutan karyawan lebih efektif dan efisien. Mengapa? Karena dengan psikologi dapat membantu seorang pemimpin dalam memilih atau memetakan sumber daya manusia, sehingga dapat meminimalisir ketidaksesuaian penempatan bidang pada seorang karyawan atau ketidaksesuaian dalam memilih karyawan. Dengan begitu, perusahaan akan memiliki sumber daya manusia yang bagus. Kedua, membantu dalam pembuatan strategi pemasaran. Perusahaan harus mampu melihat dan memahami perilaku lingkungan sekitar, termasuk perilaku konsumen, yang tentunya dapat menjadi acuan dalam membuat strategi pemasaran. Sehingga hal tersebut tentunya diperlukan pemahaman psikologi agar dapat membuat strategi pemasaran yang tepat. Ketiga, menciptakan produk atau jasa yang bagus. Perusahaan yang memiliki sumber daya manusia yang bagus tentunya akan menciptakan ide-ide berbisnis yang bagus pula. Hal tersebut juga secara langsung akan berdampak pada bagusnya kualitas produk atau jasa yang ditawarkan pada sebuah perusahaan. 4. Menciptakan suasana positif. Suasana yang positif seperti suasana tenang dan nyaman dalam suatu perusahaan akan mendapatkan salah satunya dengan cara memiliki sumber daya manusia yang bagus. Artinya, psikologi dalam dunia bisnis tidak hanya memiliki pengaruh pada kelangsungan bisnis seperti strategi pemasaran dan produk atau jasa yang ditawarkan dalam perusahaan. Akan tetapi, psikologi juga dapat menciptakan suasana positif, sehingga dengan suasana seperti itu dapat ditumbuhkan dari sumber daya manusia yang mampu menghidupkan suasana dengan baik. Sehingga sumber daya manusia ataupun kegiatan di dalam perusahaan dapat berjalan lebih optimal. Kelima, mediator dalam hal-hal berorientasi pada produktivitas. Misalnya, melakukan pelatihan dan pengembangan, menciptakan manajemen keamanan dan teknik-teknik pengawasan kinerja, menciptakan motivasi dan moral-moral kerja karyawan, menentukan sikap yang baik dan mendorong munculnya kreativitas karyawan. Keenam, berorientasi pada pemeliharaan. Misalnya, melakukan hubungan industrial, memastikan komunikasi internal perusahaan berlangsung dengan baik, ikut terlibat dalam penentuan gaji pegawai dan bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya. Pelayanan berupa bimbingan atau konseling bagi karyawan-karyawan yang mengalami masalah-masalah psikologis. Sekian presentasi kami tentang psikologi dan dunia kerja. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.